Kita ini balapan, kita hanya punya waktu 2 tahun. Bukan karena 2024, enggak. Kalau mau negara ini melompat ini hanya 2 tahun. Bapak memerintahkan saya untuk menjadi Menteri BUMN waktu itu. Terus terang beban Bapak, karena ini besar sekali jumlahnya. Kalau Pak Menteri sampaikan kepada saya, Pak ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN. Kalau saya langsung tutup aja. Joko Widodo membubarkan 3 badan usaha milik negara atau BUMN dengan menggabungkannya ke perusahaan plat merah lain. Apa penekanan atau garis-garis kebijakan yang semuanya bisa seimbang dan baik untuk para direksi dan Kementerian BUMN bisa melakukan sebagai tolak ukur. Jadi tidak ada yang namanya proteksi-proteksi lagi sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi. Dan ini sudah terjadi di banyak BUMN. Jadi nggak kaleng-kalengan ngomongnya. Saya pastikan, saya ganti. BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Kemarin jajaran direksi 20 yang saya undang bertemu Bapak Presiden. 7 tahun yang lalu saya datang ke pabrik gula. Mesinnya kayak gitu gimana suruh memiliki rendemen yang tinggi? Nggak mungkin. Saya udah perintah ganti mesinnya. Ngetes saya satu pun enggak. Bisa ini saya kejar. Leadership yang dipilih oleh menteri sebelumnya tidak saya rubah. Karena kita memanaging sesuatu itu bukan karena suka dan tidak suka. Tetapi apa? Hasilnya yang saya lihat. Gaya kepemimpinan Jokowi selalu mengedepankan result minded. Artinya segala sesuatu yang dikerjakan harus berfokus pada hasil. Jokowi tidak memerlukan banyak bicara, namun banyak melakukan kerja. Hal ini tentunya dapat menciptakan momentum dari tujuan akhir, yakni menyelesaikan sesuatu dengan baik dan berguna. Biasanya pemimpin seperti Jokowi apabila menemukan suatu pekerjaan yang dapat menguntungkan semua pihak akan terus dikejar dengan penuh ketelitian dan detail. Tentu saja harus diimbangi dengan usaha, upaya, serta fokus menikmati semua prosesnya agar target tercapai. Kejeniusan Jokowi dalam hal ini menurut saya memang tak ada duanya. Bagi saya, Jokowi tidak hanya seorang pemimpin, tetapi beliau adalah pembuat keputusan yang hebat. Jokowi sangat berorientasi kepada hasil karena beliau tahu bahwa segala usaha dan upaya yang dijalani dengan kerja keras tentunya akan menghasilkan sesuatu sesuai target yang ingin dicapai. Namun sayangnya, ada saja batu sandungan yang membuat Jokowi jengkel demi membuat negara ini lebih baik. Beliau terlihat kesal dengan begitu banyaknya BUMN yang tidak cermat dalam mengelola serta mengkalkulasi proyek, sehingga BUMN sering rugi yang akhirnya meminta dana dari negara melalui penyertaan modal negara atau PMN. Mana yang perlu disuntik, mana yang perlu diinjeksi agar ini bisa melompat, cepat beradaptasi. BUMN ini banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali. Kompetisi nggak berani, bersaing nggak berani, mengambil risiko nggak berani. Bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jokowi memberikan arahan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar BUMN yang sakit tidak dimanja dengan PMN. Jokowi pun mengaku sudah terlalu sering memberikan proteksi bagi BUMN yang mana ketika sakit lalu dibebani dengan PMN. Dan Jokowi sangat tegas kali ini bahwa ke depan jangan berharap proteksi tersebut akan ada lagi. Jangan sampai lagi karena urusan penugasan pemerintah, saya bisa memberikan penugasan. Nih penugasan bangun jalan tol, tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya. Dan diberitahu, ini IRR internal recovery return-nya sekian. Kami membutuhkan suntikan dari APBN sekian, kata Jokowi. Saya bisa memberikan penugasan. Nih penugasan bangun jalan tol. Tapi ya dihitung dong. Ada kalkulasinya.
dan diberitahu kalau Pak ini IRR-nya, internal rate of return-nya sekian. Berarti kami memerlukan suntikan dari APBN sekian. Jangan kalau pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian ngambil pinjaman jangka pendek, pada infrastruktur itu untuk jangka panjang, udah nggak ketemu. Sangat setuju dengan apa yang dikatakan Jokowi bahwa segala proyek harus dikalkulasi dengan matang agar tidak merugikan negara. Yang namanya perusahaan negara harusnya menguntungkan bagi rakyat. Tetapi ini terbalik, malah perusahaan merongrong negara karena diisi oleh orang-orang yang tidak mampu bekerja maupun yang hanya mengeruk keuntungan pribadi semata. Visi dan misi Jokowi secara umum jelas bahwa bangsa ini harus maju dan sejahtera. Orang jenius seperti Jokowi tidak banyak bicara dan hanya fokus dalam pekerjaannya. Kecerdasannya melebihi orang-orang yang memiliki gelar mentereng yang hanya bisa cuap-cuap nggak jelas di akun YouTube pribadi maupun di televisi. Saya salut dengan Jokowi yang peka dengan keadaan BUMN yang sering merugikan negara. Jokowi merespon dengan cepat dalam mengambil keputusan supaya perizinan untuk kerjasama dengan negara lain dapat dipangkas birokrasinya yang bertele-tele. Mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya. Seperti ini yang harus dipangkas. Nggak boleh bisa di PLN sampai bertele-tele seperti itu. Bagaimana menyiapkan SDM-nya, menyiapkan ekosistemnya, kemudian masuk ke teknologinya, adaptasi teknologinya, ya baru kita bisa negara ini melompat. Selain itu juga BUMN yang sakit perlu dilebur atau ditutup agar tidak ada lagi suntikan dana bagi BUMN manja. Jokowi juga mengaku geram lantaran begitu banyak kesempatan kerjasama antara BUMN dengan perusahaan multinasional, tetapi ajakan kerjasama tersebut tidak disambut dengan tangan terbuka. Hal ini dikatakan Jokowi saat Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Indonesia bertujuan untuk kerjasama dengan kerusakan negara di dalam negeri. Bahkan Narendra sampai menanyakan hingga berulang kali untuk memastikan kerjasama tersebut. Namun sayangnya tak ada satupun BUMN di bidang kesehatan meresponnya. Inilah yang membuat Jokowi malu dan jengkel tentunya. Mungkin BUMN kita ini sendirian kesan nggak mungkin. Pertama memerlukan modal yang sangat besar. Yang kedua memerlukan teknologi, itu yang kita belum memiliki kemampuan ke sana. Sehingga sekali dicari partner. Banyak sebetulnya. Tapi kita sendiri nggak pernah merespons. Kita udah bukain pintu, nggak ada respon apa-apa, ya gimana saya? Kadang-kadang sering malu terus sama aja. Itulah bila BUMN dijabat oleh orang-orang yang tidak berkompeten, apalagi tidak memiliki pandangan untuk berorientasi pada hasil dan keuntungan perusahaan. Saya kadang kesal apabila ada ajang bagi-bagi jabatan bagi individu yang tidak berpengalaman lalu ditempatkan di perusahaan negara, sehingga yang didapat bukannya negara untung, malah buntung alias rugi. Saya setuju ketika Jokowi menyebut kata core values, di mana core values amat diperlukan sebuah perusahaan agar tetap berdiri kokoh yang berkaitan dengan integritas, inovasi, teamwork, smart, leadership, dan segala hal yang berorientasi pada hasil dan keuntungan. Itulah yang diperlukan sekarang untuk membentuk BUMN menjadi perusahaan yang sehat dan tentunya menguntungkan negara. Dengan begitu, keuntungan yang didapat bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyatnya. Saya menyarankan Erick Thohir selaku Menteri BUMN agar melakukan sistem degradasi bagi pimpinan BUMN yang tidak berkontribusi banyak bagi keuntungan negara. Sistem ini diharapkan agar para pimpinan BUMN tidak terjebak di zona nyaman mereka karena tidak adanya inovasi, kerjasama, dan lainnya untuk melakukan perubahan besar agar perusahaan maju dan menguntungkan. Rekrutlah orang-orang yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya serta memiliki jiwa visioner dan berdedikasi tinggi demi bangsa dan negara. Selain itu, calon harus memiliki jiwa leadership yang kuat agar dapat menginspirasi anak buahnya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.